Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Saifullah Saputro, Sarjana Farmasi, Magister Klinikal Farmasi dengan NIDN 0928019601. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Megariski Makassar. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan unjuk kerja bidang pengajaran dalam rangka PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya tampilkan adalah farmasi klinik berkode IW26BSF501321 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diberikan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah farmakologi, patofisiologi, dan farmakoterapi. Pada tahap ini, mahasiswa mulai mengintegrasikan ilmu obat dengan kondisi klinis serta kebutuhan individual pasien. Farmasi klinik membahas konsep dan penerapan asuhan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Ruang lingkupnya meliputi pengkajian terapi, identifikasi dan penyelesaian masalah terkait obat, medication safety, pemantauan terapi, pharmacovigilance, komunikasi, serta dokumentasi klinis. Pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis bukti dan studi kasus untuk mendukung penggunaan obat yang aman, efektif, rasional, terjangkau, dan berpusat pada kebutuhan pasien. Mahasiswa tidak hanya diminta mengetahui obat, tetapi juga mampu menilai kebutuhan, efektivitas, keamanan, ketepatan penggunaan, dan hasil terapi pasien. RPS mata kuliah ini disusun dengan pendekatan outcome-based education pada jenjang sarjana. Capaian lulusan mencakup integritas profesional, penguasaan ilmu kefarmasian dan biomedik, kemampuan menganalisis data pasien dan informasi obat, serta kemampuan memberikan edukasi secara empatik. Capaian tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK, di mana mahasiswa mampu menganalisis sistem pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta mengevaluasi data pasien dan terapi untuk memprioritaskan masalah terkait obat. Mahasiswa juga mampu merancang rekomendasi dan pemantauan terapi, serta mendemonstrasikan komunikasi dan dokumentasi asuhan kefarmasian secara profesional dan empatik. Proses pembelajaran saya rangkum dalam 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery meliputi materi, lembar kasus, dan arahan tugas diberikan melalui LMS serta penjelasan singkat di kelas. Pada interaction, mahasiswa terlibat melalui pembelajaran berbasis kasus, diskusi kelompok, simulasi role play, dan umpan balik. Pada assessment, pencapaian sub CPMK diukur melalui kuis dan lembar kerja sebagai asesmen formatif, serta tugas kasus, ujian berbasis kasus, dan mini OSCE sebagai asesmen sumatif. Sumber belajar yang saya gunakan meliputi buku farmakoterapi, pharmaceutical care, pedoman keselamatan pasien, regulasi pelayanan kefarmasian, pedoman terapi, serta artikel ilmiah mutakhir. Saya juga memanfaatkan pengalaman menulis saya sebagai melalui 3 buku yang relevan dengan farmasi klinik dan farmasi komunitas. Pembelajaran dihubungkan dengan salah satu penelitian saya terkait dengan pengetahuan dan perilaku apoteker dalam kewaspadaan terhadap obat palsu. Topik tersebut ditempatkan secara proporsional dalam pembahasan medication safety, khususnya ketika mahasiswa menilai risiko mutu dan keaslian obat sebagai salah satu kemungkinan penyebab dari kegagalan terapi. Mahasiswa menganalisis risiko mutu dan keaslian obat sebagai salah satu kemungkinan penyebab kegagalan dalam terapi. Demikian perkenalan mata kuliah farmasi klinik beserta capaian, desain pembelajaran, sumber belajar, dan sistem asesmennya. Pada video terpisah berikutnya, saya menampilkan praktek pembelajaran dengan topik medication safety dalam pelayanan farmasi klinik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, saya persilakan untuk ketua tingkat silakan memimpin doa. Mari sebelum memulai perkuliahan, hendaklah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke.
Berikutnya silakan buka handphonenya, lalu kemudian scan barcode untuk melakukan presensi di Adlink. Ya, sudah semua ya? Ya, oke. Ya, baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, ya. Melanjutkan pertemuan kita di minggu lalu terkait dengan patient center care ataupun pharmaceutical care. Ya, saya mereview dulu ya. Apakah masih ada yang ingat terkait dengan pertemuan minggu lalu? Saya, Pak. Boleh, silahkan. Baik, jadi pasien center care itu adalah fokus pengobatan kepada tiap-tiap pasien. Jadi pengobatan yang diterima pasien itu berbeda-beda, Pak. Oke, bisa saja berbeda-beda di antara pasien. Oke, terima kasih. Ya. Oke, jadi sudah sesuai ya. Jadi fokusnya pada farmasi klinik di era yang baru adalah patient center care. Jadi pengobatannya itu harus berfokus pada pasiennya, ya. Oke. Nah, berikutnya di pertemuan ini terkait dengan medication safety. Jadi bagaimana kemudian kita menjamin pengobatan yang didapatkan pasien itu adalah obat yang aman atau keamanan pada pengobatan, ya. Oke. Nah, ini yang akan banyak kita bahas adalah terkait dengan medication error. Jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan bagaimana mengidentifikasi medication error sampai kemudian kita melakukan pencegahan, lalu kemudian Anda melakukan pencatatan. Nah, itu ya. Jadi harapannya bahwa setelah melakukan perkuliahan Anda bisa menguasai materi-materi tersebut, ya. Kita perlu mengidentifikasi lebih lanjut, ya. Yang pertama adalah kita klasifikasikan dulu. Klasifikasikan jenis dari kesalahan dalam pengobatan. Ya, apa jenis insidennya, apa jenis kesalahannya. Lalu kemudian kita telusur lagi. Kira-kira di tahap mana kesalahan itu kemungkinan muncul. Ya. Nah, lalu ketika sudah tahu di mana tahapnya, lalu kita lihat apa akar masalahnya. Apa akar dan faktor yang mengkontribusi kemudian kenapa kesalahan dalam pengobatan tersebut bisa terjadi, ya. Nah, kalau sudah tahu, maka kita lakukan tindakan pencegahan, intervensi. Apa kira-kira yang perlu kita intervensi, apa yang perlu kita lakukan sehingga kemudian kesalahan itu tidak berulang lagi. Nah, itu ya. Jadi, rekomendasinya jangan sekedar mengatakan bahwa harus lebih teliti lagi, harus lebih teliti, ya. Namanya manusia, ya pasti ada momen di mana ketelitian kita berkurang. Nah, itu. Nah, jadi sistemnya yang dirubah. Nah, ini adalah satu contoh kasus, ya. Kalau Anda lihat di sini, ini salah satu, ini contoh saja ya. Ini tulisan terkait dengan resep permintaan insulin. Boleh satu orang siapa yang membaca? Boleh. Apa bacanya? Silakan. Insulin reguler 100 subkutan sebelum makan. Insulin reguler 100 subkutan sebelum makan. Oke. Jadi kalau melihat tulisannya saja, ya, kalau melihat tulisannya saja ini memang rawan terbaca 100. Nah, itu ya. Nah, tapi kemudian kalau apotekernya cukup tahu ya, cukup berpengalaman, harusnya ini bakal teridentifikasi. Bakal teridentifikasi kenapa? Karena lazimnya insulin itu ya tidak mungkin sampai 100 unit. Di sini harusnya tertulisnya adalah 10 U. Nah, itu ya, 10 U. Itu adalah singkatan dari unit. Nah, seandainya U-nya dibuat lebih jauh, ya, lalu kemudian diperjelas unit, nah, maka kemungkinan 10 U itu akan terbaca 10 unit, bukan 100 unit. Ini bakal berakibat fatal ya. Bakal berakibat fatal kalau kemudian pasiennya harus dapat 10 unit, tapi kemudian dapatnya 100. Nah, bisa 10 kali lipat dosis insulin yang dia dapatkan. Resikonya nanti pasiennya bisa mengalami hipoglikemia. Nah, itu ya. Nah, syukurnya di sini bahwa apotekernya itu menemukan ini di saat melakukan pengkajian resep. Nah, itu. Jadi, salah satu kegiatan dalam farmasi klinik adalah pengkajian resep, mereview resep. Bukan kemudian kita menggurui dokter ya, tapi kemudian kita membantu mengevaluasi kira-kira ada tidak kemungkinan
kesalahan sehingga kemudian kita bisa memberikan rekomendasi. Jadi di sini resepnya baru sampai ke apoteker, ya, belum sampai dilayani. Jadi apotekernya sudah mengidentifikasi duluan kesalahannya. Nah itu. Oke. Nah kira-kira dalam klasifikasi insiden dalam kegiatan ini, kira-kira dia masuk di mana? Apakah dia masuk dalam kategori medication error, ya, atau lebih ke near miss, atau masuk ke dalam ADE atau adverse drug event? Boleh? Boleh? Nah, untuk kasus sebelumnya, klasifikasi insiden saya pilih yaitu ada near miss karena terjadi kesalahan penulisan pada resep yang dapat menyebabkan tertahan sebelum mencapainya pada pasien, Pak. Ya. Oke, ya, jawabannya tadi ada di near miss, ya, near miss. Oke, alasannya adalah kesalahan itu belum mencapai pasien. Namanya saja near miss, ya. Near kan mendekati, ya, hampir. Nah, itu. Jadi kesalahannya belum terjadi dalam artian belum sampai ke pasiennya. Jadi belum ada dampak yang dirasakan oleh pasien. Nah, itu ya. Nah, sementara kalau ADE atau adverse drug event itu sudah terjadi, ya. Efek atau cedera yang diakibatkan oleh obatnya itu sudah sampai ke pasien. Nah, itu. Nah, ini ada beberapa istilah memang yang sebelumnya mesti kita ketahui. Jadi medication error itu cakupannya luas. Ya, namanya medication error. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesalahan dalam pengobatan itu bisa diklasifikasikan dalam medication error. Bahkan near miss tadi atau ADE atau ADR itu juga masuk dalam kategori medication error, ya. Hanya mengklasifikasikan near miss, ADE, ADR itu bisa kita lihat dari segi prosesnya, posisi insidennya di mana tadi, ya, ataupun dampaknya. Nah, itu ya. Jadi bisa saja dalam satu kejadian itu punya dua kategori. Jadi dia punya kategori medication error, dia bisa juga menggunakan kategori near miss. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini mungkin yang perlu saya jelaskan lebih jauh. Kira-kira apa bedanya ADE sama ADR? Nah, itu ya. ADE jelas bahwa ADE itu adalah event atau kejadian atau cedera yang diakibatkan oleh obat. Nah, terus kemudian ADR, adverse drug reaction, atau reaksi obat yang tidak diinginkan. Apa bedanya dengan ADE tadi? ADR itu masuk dalam kategori atau contoh dari ADE. Oke? Nah, terus bedanya apa? Bedanya adalah ADR itu terjadinya kadang malah pada dosis lazim. Nah, itu walaupun normal dosisnya, walaupun sudah tepat penggunaannya, bisa saja reaksi itu muncul. Nah, itu contoh misalnya adalah efek samping obat. Nah, kita sudah pakai obatnya sesuai, dosisnya sesuai, tapi reaksinya bisa saja muncul. Itu namanya ADR. Nah, itu. Sedangkan kalau ADE secara umum bisa jadi ADR, bisa jadi memang ada kesalahan dalam pengobatan. Ya, bisa dipaham ya? Oke. Nah, jadi untuk memberikan label tadi near miss kah atau ADR kah, ya memang kita harus mengikuti perjalanan dari insidennya, ya. Jadi misalnya kita lihat dulu apakah ada kesalahan atau medication error, lalu kemudian kita lihat apakah sudah sampai ke pasien. Nah, tadi kalau belum berarti namanya near miss, ya. Nah, terus kemudian apakah ada cedera? Jadi kalau sudah sampai ke pasien, apakah ada dampak yang ditimbulkan ke pasiennya? Ada cederanya enggak? Nah, kalau ada berarti jawabannya ADE. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah klasifikasikan, lalu kemudian kita dokumentasikan, lakukan pencatatan, ya. Terus kemudian catatan yang kita sudah dapat tadi kita kaji lagi kembali. Nah, seperti di slide awal, kita analisa apa faktornya, celahnya di mana, sehingga kemudian nanti bisa dibuatkan tindak lanjut, ya, untuk mencegah kejadian itu tidak terulang lagi, ya. Jadi kesimpulannya tadi yang kasus insulin adalah medication error, lalu kemudian dia adalah near miss, ya, belum jadi ADE. Oke, ya. Nah, contoh misalnya kita ambil beberapa proses tadi mulai dari presepan sampai kemudian monitoring. Contoh misalnya dalam presepan apa yang mungkin terjadi? Duplikasi. Ya, ada obat yang tidak sengaja diresepkan 2. Padahal mungkin indikasinya
sama. Nah, itu. Tapi karena tadi dilakukan review atau pengkajian resep, akhirnya kesalahan itu bisa kita temukan, nggak sampai ke pasien. Apalagi misalnya ini alergi tidak terbaca. Ya, jadi tadi karena tidak dilakukan verifikasi ke pasien, oh ditanya pasiennya ada alergi tidak sebelumnya. Nah, karena tidak dilakukan itu akhirnya langsung diresepkan obatnya. Apotekernya juga tidak melakukan verifikasi, akhirnya ya bisa jadi obatnya diberikan akhirnya muncul reaksi alergi. Nah, itu ya. Atau misalnya salah pasien, mungkin tidak, bisa saja. Jadi kalau ada yang pernah punya pengalaman atau mungkin pernah merawat orang sakit di rumah sakit, dirawat inap, biasanya kan sebelum perawatnya memberikan obat diklarifikasi dulu. Ya. Nama ibu ini, nah biasanya ditanya tanggal lahirnya berapa. Nah, karena kan itu ada di di gelang pasiennya sama di data pemberian obatnya. Nah, jangan sampai bisa saja namanya sama. Nah, itu antara satu pasien dengan pasien yang lain. Akhirnya salah pasien. Ya. Ataupun tadi rute pemberiannya atau waktu pemberian obatnya juga keliru. Nah, itu perlu kita lakukan, ya. Monitoring. Monitoring ini tentu menjadi bagian penting juga terutama di farmasi, ya. Jadi misalnya dokter tadi sudah meresepkan obat, tapi kemudian kita tidak tindak lanjut. Kita tidak melakukan monitoring. Ada tidak kemungkinan dia misalnya terkait dengan toksisitas. Kita tahu, kita menuliskan bahwa oh pasien ini kemungkinan akan mengalami resiko efek samping dari pengobatan yang dia terima. Tapi kita tidak lakukan monitoring. Nah itu. Padahal kalau misalnya kita lakukan monitoring bisa jadi efek samping yang muncul bisa segera diatasi. Nah itu ya. Begitupun juga dengan efektivitas. Kalau kita misalnya dokter memberikan obat analgetik misalnya, obat anti nyeri, ya. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan pemberian, kita dengan pemahaman farmasi misalnya, oh obat ini itu punya onset kerja lumayan cepat. Harusnya di menit sekian efek dari analgetiknya sudah bisa dirasakan. Nah, tapi kemudian pas kita lihat pasiennya, oh kenapa? Nyerinya masih terasa, kita ukur lagi fase-nya misalnya. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya pasien masih mengeluhkan nyeri, kita bisa lapor ke dokter, oh bahwa dosisnya kemungkinan bisa kita naikkan karena pasien masih mengeluhkan nyeri. Nah itu. Bayangkan kalau harus menunggu dokternya lagi melakukan visit. Nah, jadi memang harus ada kolaborasi yang kita lakukan ya. Jadi di sini berbicara tentang medication error tidak hanya berbicara tentang kesalahannya dokter, kesalahannya perawat, kesalahannya apoteker atau farmasi. Semua tadi berpeluang ya. Jadi ibaratnya seperti ada batang-batang atau pintu yang saling menutupi lubangnya. Ya, jadi kalau kita tidak saling melapisi, lubangnya itu nanti akan mudah dilolosi. Itu sama dengan prinsip dengan medication error. Ya. Jadi memang harus ada keterlibatan atau kolaborasi dari masing-masing profesi untuk kemudian menjamin medication safety ataupun patient safety itu bisa tercapai. Ya. Oke. Jadi apa tadi yang di awal kurang teliti? Ternyata jawaban itu masih menjadi jawaban dasar. Ya. Jadi kesalahan tidak selalu berfokus pada kurangnya ketelitian. Ya, jadi tujuan dari medication safety, tujuan dari pelajaran kita pada hari ini, bagaimana kemudian medication safety itu dibangun mulai dari manusianya tadi, bisa jadi beban kerjanya terlalu banyak, capek ya. Oke, ini memang ada hubungannya dengan ketelitian. Tapi kemudian ketika kita didukung dengan teknologi misalnya, menyediakan sistem, misalnya tadi insulin yang harus ditulis dengan tulisan tangan, itu dibuat dengan sistem, pakai resep elektronik. Jadi tidak ada lagi tulisan tangan, otomatis bisa terbaca dengan baik. Ya, kita membuat SOP yang terstandar. Misalnya, U atau unit itu tidak boleh ditulis berdekatan dan U tidak boleh disingkat. Harus dipanjangkan, harus ditulis unit. Nah itu. Jadi kita buat SOP atau edaran yang memang jelas supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Ya, oke. Jadi
setelah kita menganalisa dengan baik terkait dengan insidennya, lalu kemudian menganalisa terkait dengan faktor-faktor yang berkontribusi, maka kemudian kita bisa membuat teknik pencegahan yang baik, ya. Jadi kalau cuma edukasi, poster yang dipasang, himbauan supaya lebih teliti, jatuhnya ini tindak pencegahannya lemah, ya. Jadi kita harus buat yang lebih baik lagi. Misalnya kita melakukan ada lembar checklist misalnya, atau rekonsiliasi, atau double check, ya. Jadi kalau misalnya ada resep, nggak boleh satu apoteker saja yang layani. Sebelum diserahkan ke pasien, ada satu apoteker lagi yang dipercaya untuk melakukan double check, dicek secara berganda, ya. Nah itu. Jadi kalau cuma satu yang nilai, bisa jadi penilaiannya tadi kurang. Nah itu ya. Jadi nanti kita dapat kesimpulannya bahwa ya celah yang mana yang harus kita tutup, ya, bagaimana cara menutupnya, lalu kemudian belum sampai di situ untuk memastikan bahwa bagaimana keberhasilannya. Kita harus ukur juga supaya memastikan bahwa teknik atau tindakan pencegahan yang kita lakukan itu memang sudah berhasil atau perlu kita kaji lagi kembali. Nah itu, jadi selalu ada siklus yang mesti kita terapkan. Ya, nah, tadi ini sudah saya sampaikan ya. Ini contohnya, U terbaca sebagai 0 tadi, itu mesti ditulis lengkap, itu bisa kita buat pengendaliannya tadi, tindak pencegahannya, atau mungkin yang lebih baik lagi adalah dengan membuat sistem elektronik. Ya. Oke, jadi ini salah satu contoh kasus juga dalam medication safety. Ya, boleh, ini saya bacakan ya. Jadi ada pasien hipertensi, dia sudah terkontrol ini pasien hipertensinya setelah menggunakan obat, tapi kemudian dia dapat tawaran obat dengan harga yang lumayan jauh lebih murah di online shop, ya. Jadi dia beli di online obatnya. Nah, tapi kemudian obatnya pasiennya jadi di bulan berikutnya tidak terkontrol tensinya. Nah, kira-kira menurut Anda kenapa itu? Kira-kira apa penyebabnya? Boleh silakan. Jadi obatnya, menurut saya obatnya diduga palsu, Pak. Oke, ada kecenderungan kemungkinan obatnya palsu. Oke, ya. Ya, ini juga ya. Nah, sebelum kita kemudian menentukan, ya kita perlu identifikasi mirip seperti tadi. Sebelum kita menentukan bahwa oh ini mungkin palsu deh, ya kita perlu kaji juga dari sisi pasiennya. Misalnya kepatuhan, patuh enggak pasiennya? Jangan sampai karena sudah terkontrol tekanan darahnya dia mulai minta patuh. Ya. Atau misalnya salah tadi. Selama ini minum 10 mg, dia beli lagi yang lain dapat yang 5 mg misalnya. Nah, itu kan pasien biasanya cuma lihat kemasannya saja, enggak lihat secara detail apa dosisnya. Atau mungkin terdapat interaksi. Interaksi kan banyak rupanya, belum tentu dengan obat lain. Bisa jadi dia punya kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, misalnya mungkin tadi pasien hipertensi, ternyata setelah terkontrol tekanan darahnya, dia mulai lagi kembali jarang gerak, ya, atau konsumsi makanan yang asin misalnya. Akhirnya kemudian tensinya kembali tidak terkontrol. Atau kemungkinan yang berikutnya tadi yang kita curigai adalah obatnya bisa saja palsu, ya. Nah, ini masuk ke tindak kejahatan sebenarnya. Nah, itu jadi salah satu kemampuan kita dalam apoteker itu juga adalah selain memonitoring pengobatan dalam artian efektivitas dan toksisitas adalah kita juga wajib menjamin obat yang diterima pasien itu legal dan asli. Ya, itu juga masuk dalam kategori medication safety. Ya, ini kebetulan saya sempat melakukan penelitian kemarin berkolaborasi dengan mahasiswa ya, di angkatan 2 tahun sebelum Anda. Itu melakukan penelitian dengan membagikan kuesioner penelitian kepada apoteker ya di daerah tertentu, lalu kemudian kita mengevaluasi tentang bagaimana pemahaman apoteker terkait dengan obat palsu. Nah itu, ternyata ditemukan masih ada yang pengetahuannya berada di tingkat sedang. Nah itu, tidak semuanya tinggi ternyata, tidak semuanya mengetahui dengan baik terkait dengan peredaran obat palsu. Nah, tentu obat palsu itu juga menjadi salah satu kemungkinan pengobatan tidak tercapai. Ya, oke, baik. Untuk materi hari ini saya tutup dengan tugas. Ya, ini sudah saya tambahkan ke LMS Anda di bagian add link. Silahkan dicek
termasuk dengan instruksinya ya, tugasnya nanti dibagi menjadi 4 sampai 5 mahasiswa, lalu kemudian batas waktunya dikumpulkan 1 minggu ya. Jadi Anda mengevaluasi atau mengidentifikasi terkait dengan medication safety pada kasus yang sudah saya tambahkan ya. Oke, silakan dibuka kuisisnya, aplikasi kuisisnya, lalu kemudian Anda boleh scan barcode-nya ataupun memasukkan kode yang tertera pada layar ya. Oke, kesimpulannya ya, jadi yang pertama bahwa medication safety itu mencakup seluruh kegiatan dalam atau step dalam pengobatan ya, mulai dari persiapannya sampai kemudian sampai kepada pasien sampai dilakukan monitoring ya. Nah, lalu kemudian tadi ada beberapa istilah dalam insiden medication error ya, ada tadi near miss, ada ADR, ada ADE yang mesti kita lakukan identifikasi secara menyeluruh untuk kemudian melihat di mana celah-celah yang bisa kita tutup sehingga kemudian bisa mencegah ya. Jadi teknik atau cara mencegah dalam medication error ataupun untuk mendukung medication safety itu tidak bisa kita lihat dalam satu sisi, harus secara sistem yang distrategikan dengan baik ya, dan tetap tadi ujungnya adalah berfokus kepada pasien ya. Nah, output yang saya harapkan nanti di akhir perkuliahan ini adalah Anda melakukan tadi tugas yang sudah saya bagikan di LMS-nya ya. Nanti Anda mencoba untuk melakukan identifikasi terkait dengan insiden dalam medication safety ya, berdasarkan dengan aturan ataupun cara melakukan yang sudah kita bahas tadi ya. Lalu kemudian di pertemuan berikutnya, persiapan untuk di pertemuan berikutnya, materi yang akan kita bahas adalah identifikasi drug related problem ya. Jadi setelah kita melihat medication error secara menyeluruh, kita nanti melihat secara detail pada obatnya ya. Jadi drug related problem, masalah terkait dengan pengobatan. Baik, jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan ya, kita tutup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video pembelajaran terkait dengan mata kuliah farmasi klinik dalam program studi S1 Farmasi Universitas Mega Rezeki Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu penilaian dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Semoga video ini menjadi salah satu pertimbangan baik dalam penilaian Serdos, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.